Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame. Waduh. Mak, kebuli kebagian ini, Mak. Rame banget tapi Masya Allah. Sarang atuh yang gak kebagian ntar dilemparin popmi kali, ntar ada kok seduh sendiri. Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mobil khusus buat panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, organisasi Halqatur Rahmah, artinya lingkaran kasih sayang. Jadi cukup diketahui saja bahwasanya kita ini bergerak dalam bidang organisasi, bukan hanya sebatas majelis taklim, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tidak monoton meraih pahala lewat majelis taklim, tapi kita juga bisa meraih pahala lewat donasi ketika misalkan ada bencana. Wah, itu kita semua turun Bapak Ibu nyari dana untuk membantu saudara-saudara kita. Dan banyak lagi program kerja. Salah satunya adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kegiatan kita selaku majelis taklim atau organisasi Halqatur Rahmah. Doain Bapak Ibu biar pada istiqomah, amin. Perlu diketahui ini mah tahaddus binimah untuk memotivasi Ustadz juga. Ini acara kita patungan, kan ada anggotanya kita nih. Patungan kita, sarang gocap. Yang udah kerja mah enak aja. Yang belum kerja saya suruh nabung dah paksain dikit. Romanya pada gedek juga suruh nabung, nyampe deh kuping kata tuh. Ternyata pada minta mamanya ya, ada ya yang dimintain ya, mama minta gocap buat naro maulid acara Bang Sahrul, nama gua aja dibawa itu. Padahal mah Bu, saya mau nyuruhnya nabung, ngapain itu dia minta-minta. Tapi Bapak Ibu ikhlas ya kasih gocap buat acara ini ya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sekedar prolog aja. Terus lagi saya ingin sampaikan bahwasanya pada malam hari ini konsep kita berbeda. Ini namanya talk show, kayak yang nonton podcast Deddy Corbuzier gitu ya. Itu namanya talk show. Jadi guru kita ini saya perkenalkan, beliau namanya Al Ustadz Haji Muhammad Fikri Muqaddas, anak dari Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Beliau S1 di Kairo, LCMA, gelarnya LCM. LC lulusan Kairo. Kebetulan Ustadz saya juga LC, lulusan Ciputat. Iya, saya LC juga saya. Dan beliau MA-nya di Sudan. Tahu Sudan, tahu? Nggak tahu, Kembangan sono dikit. Sudan jauh, sono pokoknya jauh. Saya juga nggak pernah ke sana. Nah, jadi beliau datang ke sini nih, kita kerok ilmunya begitu. Kita kerok gitu. Bang Adun, kita kerok ilmunya. Sayang orang-orang pinter kayak gini kalau kita nggak manfaatin. Berhubung ini momennya adalah momen Maulid Nabi, tentulah kita ulas terkait tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya pertanyaannya sudah saya sounding di grup. Jadi kita punya grup pribadi, pertanyaannya kita lempar ke audiens dan itu saya saring pribadi. Dan alhamdulillah sudah terkumpul beberapa daripada pertanyaan teman-teman sekalian. Tadinya Bapak Ibu, saya berencana sama Ustadz ceramah dulu 20 menit. Habis itu baru tanya jawab. Cuman roman-romannya ini menunjukkan pukul rada malam juga. Ini mama nungguin Bang ngoseng-ngoseng, tenang, masih ditungguin sampai jam 12 juga Bang Madu, tenang, masih ditungguin. Ya jadi Ustadz,
Boleh Ustaz pembukaan Assalamualaikum dulu sebelum kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul bareng, mudah-mudahan kumpulnya kita membawa rahmat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita doain Ustaz Sahrul yang pakai masker mudah-mudahan cepat sehatnya. Pakai masker tak saya? Saya nggak pakai masker. Ada ibu yang belum pakai masker. Oh gitu. Mudah-mudahan yang pakai masker cepat sehatnya. Oh amin. Yang nggak pakai masker dijaga oleh Allah. Amin. Yang jelas kumpulnya kita, Nabi itu walaupun Nabi nggak ada, tapi rahmatnya nggak bakal habis sampai hari kiamat. Karena Allah katakan apa? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya, Allah tidak akan menurunkan siksaannya kepada satu umat ketika engkau berada di tengah-tengah umat. Makanya umat Nabi Muhammad aja yang ketolong kagak disiksa Allah di dunia. Kalau Nabi semua bang, itu siksaannya kontan di dunia. Nabi sebelum Nabi Muhammad, umat sebelum Nabi Muhammad kontan di dunia. Umat Nabi Nuh habis semuanya yang kagak iman. Tapi ketika Nabi disakitin, di Taif dilemparin sama bocah-bocah kecil pakai batu, Nabi sampai berdarah. Coba kalau kita dilempar pakai batu kecil sama anak kecil, kira-kira kita lawan apa kagak tuh? Kita uber tak? Usah kita jitak-jitakin tuh bocah. Kali, juga gemes banget kita tuh bocah begitu. Tapi saking sabarnya Nabi, sampai-sampai tadi dibacakan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahimah. Nabi sama orang mukmin sayangnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi bukan nyumpain, doain ya Allah jangan adab mereka, fa innahum qaumun la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka kaumnya nggak tahu. Maka mudah-mudahan hadirnya kita, walaupun ketidakadaan Nabi Muhammad, namun wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, pengganti Nabi Muhammad selama kita masih mau mengucapkan istighfar, maka Allah akan turunkan rahmat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Cuma tadi salah bang, saya bukan lulusan Mesir. Gimana tuh? Sudan juga. Oh Sudan juga. Sudan itu arah Depok sedikit, Citayam belok kiri. Iya. Sudan di situ. Di situ ada sekolahan. Alhamdulillah saya sekolah di Sudan 5 tahun. 5 tahun, masya Allah. Jualan pulsa, jualan bakso, bikin tempe. Emang begitu. Ya, nah kalau nggak bikin tempe kita nggak punya duit. Jadi Ustadz emang nih saya ketemu di mana-mana tawadhu'un luar biasa Ustadz. Sebenarnya sih memang jujurnya begitu. Beliau cerita, beliau di Sudan memang nggak sampai selesai, begitu Ustaz ya? Nggak sampai selesai lantaran kawin terus punya anak, udah akhirnya wisuda S2-nya nggak diterusi, begitu. Hampir mirip itu Ustaz sama saya. Saya juga S2 nih di PT IKI. Bener, cuman saya nggak kawin tapi nggak selesai juga. Kali itu nggak ada alasan ya. Ngapa lu S2 nggak selesai? Aduh gitu, mirip-mirip dikit. Ya begitu kan, nih kita gali tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa ambil berkahnya, bisa ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nanya sama saya, makna dari basyarun laisa kal basyar. Basyarun laisa kal basyar itu artinya kalau enggak salah Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Itu makna daripada basyarun laisa kal basyar. Lalu dari makna tersebut apa yang mesti kita yakini dan bisa untuk kita teladani? Makna daripada basyarun laisa kal basyar. Maknanya itu seperti apa? Apakah Nabi Muhammad itu manusia tapi enggak makan? Apa manusia tapi nggak buang air besar apa gimana? Mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum paham. Silakan Tan. Nah ini pertanyaan luar biasa, bagus, isinya dalam, cuma susah jawabnya.
Jadi kita lihat dulu nih, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, ini diambil dari qasidah Burdah Busairi. Di dalam qasidah tersebut adalah isinya puji-pujian. Jadi Nabi itu saking mulianya, orang kalau ngelihat Nabi pengen muji aja bawaannya. Kalau ibu ketemu suami ibu, kira-kira pengen muji nggak? Oh, bohong. Masa Allah laki gua begitu tadi. Kayaknya kagak ada ini. Kagak ada itu kan. Caci maki iya kali. Jadi nggak ada manusia kalau kita lihat bawaannya pengen muji aja. Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad orang nggak pernah ketemu, orang nggak sezaman. Tapi sejarah dan ceritanya itu bawaannya orang pengen muji. Sampai-sampai Imam Busairi itu memuji Nabi sebab apa? Nih qasidah Busairi. Busairi itu menamakan kitabnya Burdah karena dulu pernah sakit. Pernah sakit. Matanya kagak ngeliat. Cuma dia nggak henti-henti dalam sakitnya, nggak pernah lepas tuh baca salawat aja sama Nabi. Pokoknya biar gimana pun, pokoknya gue yakin sembuh. Baca salawat doang. Baca salawat, maka ketika suatu saat malam mimpi, ternyata didatengin Rasulullah. Ketika didatengin Rasulullah dikasih burdah namanya. Ini burdah dia sorban kayak begini. Burdah dalam mimpinya, maka matanya Nabi sentuh dengan burdah tersebut. Pagi-pagi dia bangun, matanya melek. Bukan sekedar melek, langsung lihat. Lihat. Yang awalnya nggak melihat sembuh. Ada yang bilang bukan matanya, kakinya. Kakinya nggak bangun-bangun, sakit. Ketika kena burdah Nabi dalam mimpinya sembuh. Ini burdahnya dalam mimpi ketemu Nabi. Penyakitnya sembuh. Ini kalau kita cerita zaman Nabi lebih hebat lagi, lebih serem lagi. Ada sahabat Nabi lagi perang. Ketika perang kan orang banyak bawa senjata tajam. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak. Suatu saat ini sahabat kena matanya. Matanya kena tombak, hampir keluar ini matanya. Ketika itu datang sama Nabi, ya Rasulullah, mata saya. Ngapa mata lu? Lah emang kagak ngeliat ini sampai keluar. Maka Nabi bilang, sekarang begini, lu pengen sembuh apa pengen kawin? Waduh, berat juga itu pertanyaan tuh. Saya Makanya Iya terus. Makanya sahabat Nabi orangnya hitam. Perempuan kagak ada yang mau sama dia. Lah kan berat ini. Ini pilihan berat. Sembuh apa kawin? Sembuh apa kawin? Karena ini perempuan, ini laki demen banget sama artis zaman dulu. Orang paling cantik. Dia demen. Emang tuh orang kagak ngaca kali ya. Iya. Dia demen perempuan cakep banget. Bang desa. Bang Sarul saya pengen tanya, demen nggak sama perempuan? Demen sih saya. Demen saya. Buktinya mana? Ya, mak. Bukti ya. Nah gitu. Terus saya rada sensitif kok di. Doain deh Bu, doain. Amin. Umur berapa Bang Sarul umur? 26. 26. Ya 30 deh kalau ada sekolah gitu. Oh gitu ya, Mas. Tuh mah dengerin mah 30. Saya tinggal 4 lagi tuh, hati-hati ah. Masih kenceng nih syahwat, buru dah. Singkat cerita, ntar kita bully nanti. Gantian, bully saya dulu kita. Jadi singkat cerita sahabat itu keluar matanya keluar. Nah coba, kalau keluar pun semua dokter nggak bakal bisa masukin lagi. Orang udah keluar, bener. Operasi pun bisa jadi bisa sembuh, bisa jadi kagak. Tapi karena dia pengen sembuh, udah sembuh aja Rasulullah. Kali aja kalau sembuh saya melek lagi ngeliat perempuan bisa kawin. Karena dimilih sembuh, cuma dipegang ke mata sama Nabi, dimasukin ditutup. Allah. Maka tuh mata yang disembuhin Nabi ketika sudah dibalikan ke tempat asal, maka melihatnya lebih jauh dan lebih jernih ketimbang yang lama matanya. Tuh Nabi, ini lagi ngomongin basyarun walaysa kal basyari.
Jadi burdah itu ketika Imam Busairi itu sakit cuma dikasih burdah sama Nabi. Maka sakitnya hilang. Sembuh, bangun pagi udah nggak ada sakitnya. Makanya dia ngarang, saking dia cinta sama Nabi, ketemu Nabi malamnya sembuh, maka dia buat qasidah, pujian-pujian kepada Nabi. Maka jadilah qasidah burdah, namanya burdah karena mimpinya ketika itu dikasih burdah oleh Rasulullah SAW. Mu'allim Safi Hazami cuma pernah ngomong begini, kalau Nabi Muhammad, puji setinggi-tingginya Nabi Muhammad, syaratnya satu, jangan jadikan Nabi Muhammad Tuhan sebagaimana orang Nasara menjadikan Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Jadi ibu memuji Nabi Muhammad bebas, sebebas-bebasnya, setinggi-tingginya. Cuma syaratnya satu, jangan jadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Udah itu aja. Maka Busairi itu mengarang qasidah isinya Muhammadun Basyarun. Muhammad itu seorang manusia. Walaisa kal basyari, tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Tapi dia seperti seumpama batu yakut di antara batu-batu yang biasa. Kita ada batu berlian, ada batu kerikil, maka di antara batu kerikil maka Nabi berliannya. Artinya manusia, Nabi memang manusia, sosok di manusia. Tapi coba deh kita tilik, kalau memang Nabi manusia, Nabi lahir, kita lahir nggak? Dilahirin kita. Cuma beda lahirnya. Kalau ibu ngelahirin mulutnya, perutnya mulus nggak? Hidang nggak? Tidak. Berat nggak? Sakit nggak? Pengen lagi nggak? Buah-buahnya yang ketawa. Pengen kagak, bunting mulu kayak kucing. Terus Tad. Jadi manusia, Nabi manusia. Tapi ingat ya, lihat manusianya. Oh Nabi manusia, iya sama kayak kita lahir. Cuma cara lahirnya beda. Tuh. Ibu, bapak punya anak, nama dulu apa orang dulu brojol? Orang dulu. Hah? Orang dulu. Orang dulu. Kalau Nabi, namanya udah seantero alam semesta udah ada. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Allah Isa, namanya udah dipuji Muhammad. Tapi hebatnya, walaupun di dalam kitab Taurat disebut nama Muhammad, disebut nama Ahmad, di dalam kitab Zabur disebut nama Ahmad, di dalam kitab Injil disebut nama Muhammad, tapi nggak ada orang Arab yang pakai itu nama. Jadi Padahal nama Muhammad Ustaz itu perdana tuh, Perdana. dipakai oleh Nabi Muhammad. Perdana yang pertama kali pakai itu nama Nabi Muhammad SAW. Padahal informasinya udah lama. Itu kitab Injil itu udah 600 tahun sebelumnya udah ngabarin, tapi nggak ada yang pakai tuh. Memang hebat, kita punya anak, nama dulu, anak dulu baru nama. Tapi kalau berbicara Nabi, nama dulu baru orang. Ketika itu Nabi dilahirkan dan mengandung Siti Aminah, nggak berasa hamil, nggak berasa berat, lahirinnya kagak sakit. Berarti sama nggak sama anak ibu? Nggak ada darah lipas juga Nggak Tad. ada. Kemudian udah keluar Nabi sujud. Allah. Dilahirin Nabi dalam keadaan, kalau anak ibu sujud juga Ustaz, bukan sujud, namanya nyungsel. Kalau sujud banget mah, kalau sujud terus nyungsel. Iya. Tapi kalau anak kita kagak ada yang lahir sujud. Katanya manusia, iya Nabi manusia, sama-sama lahir, cuma cara lahirnya beda. Nabi mah keluarnya sujud, kalau anak kita lah lahir kagak ada yang sujud. Nyungsan. Iya. Pas dilihat di dalam badannya Nabi udah dalam keadaan dikhitan. Tahu dikhitan? Sunat. Anak ibu ada yang lahirnya udah disunat. Bisa Ada, dilempar Tad, sama di sini, babanya. Tad. Ada di sini. Kagak pakai dokter, di pohon seri. Iya, itu gimana tuh di Sunat sapi. Iya, dia naik pohon seri begitu. Dia turun kegesek kali mah. Pas dibuka lah kesunat. Masih ingat gue ya belakang ya? Ya Bang Husen. Ya, jangan Nabi. Bukan itu bukan Nabi. Itu fenomena itu udah.
Fenomena. Lanjut Tat. Kalau Jadi Nabi udah lahir, disunat. udah sunat. Masya Allah. Kemudian Nabi ketika lahir, ketika bayi matanya udah pakai sifat, tahu sifat? Celak. Ini contohnya tuh mata saya tuh. Ini saya lahir kagak begini. Ini mah tadi sebelum berangkat saya pakai. Oh pakai itu mah. Pakai kalau saya mah. Kalau Nabi maka celaknya abadi dari lahir sampai wafat Nabi nggak pernah hilang bekas mata celaknya. Allah. Apakah ada anak sekarang begitu? Ada belek mulu. Belek mambak ingus kemana tuh? Ya anak siapa sih itu? Ya terus Tat. Beda emang sama Nabi mah namanya juga basyarun laisa kal basyar, beda sama anak-anak kita beda jauh. Terus. Jadi kemudian dalam kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir katakan, jadi ketika Nabi lahir ini iblis sedih sejadi-jadinya, nangis-nangisnya. Iblis dari dulu diciptain sampai hari kiamat nanti gak pernah nangis, cuma 4 kali. Salah satunya nangis tatkala uli dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dilahirkan Nabi. Sampai gedeknya sama Nabi, maka dia utus Ifrit. Ifrit itu pasukan iblis. Ketika Nabi lahir, Nabi nggak bakal nyusup 2 hari. Memang diceritakan pada kitab sebelumnya. Ntar datang Nabi terakhir, namanya Muhammad, ada alamat tanda di belakang kenabiannya. Nanti selama 2 hari 2 malam Nabi nggak bakalan netek. Ada anak ibu 2 hari nggak netek. Babanya. Itu mah sama saya. Saya mau diem dah. Saya belakangan. Diem dah saya mah. Oh Bang Sarul nggak tahu Nggak ya? paham saya. Terus lanjut next, Mudah-mudahan next. bentar lagi. Salah ini milih moderator begini nih. Habis kita dijamin. Lagi berani-beraninya jadi moderator belum kawin. Terus Tat. Ganteng doang. Nasibnya gak ganteng. Jadi Nabi lahir 2 hari kagak mau nyusu. Makanya Siti Aminah memang 2 hari itu tidak mengeluarkan susu. Cuma sama Ifrit dikasih jempol. Kasih jempol. Karena tahu Nabi gak nyusu, dikasih jempol sama Ifrit, disuruh iblis. Maka Nabi menolaknya, gak mau Pak. Nabi udah tahu, oh ini iblis ini. Artinya dari kelahiran Nabi saja sudah banyak tanda-tanda Nabi manusia tapi kagak manusia. Jadi Nabi manusia, kalau kata guru saya Ki Ubaidillah Hamdan itu, Nabi itu manusia cuma nyeimbangin kita. Karena kita makan ya Nabi makan. Kita tidur ya Nabi bisa nggak tidur? Nabi bisa nggak makan? Lu sangat bisa. Nabi bisa nggak kawin? Sangat bisa. Nabi itu mengerjakan kerjaan manusia biar jadi contoh. Karena Nabi sebagai tauladan yang memang Allah jadikan tauladan, diabadikan dalam Al-Quran. Laqad kana fi Rasulillahi Nabi jadi tauladan. Kalau jadi tauladan terus bagaimana cara nyontohnya? Maka Nabi makan, kita makan. Cuma bedanya kalau Nabi makannya dikit, kalau kita dikit makan. Kalau Nabi dikit kalau kita dikit tidur mulu. Tat, bicara mengenai yang tadi Ustadz katakan, Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Ini ada korelasinya nih, ada hubungannya dengan pertanyaan yang selanjutnya, Tat. Di usia kita nih yang sekarang, Tat, umumnya nih para jamaah, ini mohon maaf ini ibu-ibu agak-agak didiskriminasi. Umur 20 sampai 30 tahun, Ustaz. Apa sih kesibukan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani? Secara kita ini kan mayoritas kayak saya nih umur kepala 20, terus juga audiens mayoritas organisasi hal. Kepala 20 umur. Kepala 20. Tapi muka mah 40. Masuk. Ini lagi pakai peci aja Tater. Kalau saya udah ganti lepis mah beda cerita. Nyesuaiin aja saya mah. Ya jadi begitu Tat. Iya. Apa suri tauladan yang bisa kita ambil ketika Nabi sepantaran nih seusia saya dulu. Nabi sibuk apa sih seusia saya? Nah itu Seperti itu. Silakan Nabi Tat. sibuk apa umur 20 tak? 20 tahun. Yang jelas Nabi dari kecil itu
Umurnya Nabi setahun kayak 2 tahun, umur Nabi 2 tahun kayak 4 tahun. Jadi perkembangan Nabi itu lebih cepat, Dewasa. lebih cepat dewasa. Makanya Nabi masih kecil udah gembala, bukan ngelihat umur sekarang. Iya. Nabi masih kecil gembala, umur 10 tahunan diajarin dagang. Maka Nabi tatkala umur 20 tahun, maka Nabi mulai berdagang. Nabi umur 20 tahun mulai berdagang sendiri. Umur 8 tahun diajak dagang sama kakeknya dan pamannya Abu Thalib. Maka Nabi masih kecil itu sama seperti kita main. Tapi jangan salah ya, pokoknya jangan menyebut Nabi, Nabi nyolong jambu, itu kebangetan tuh yang ngomong kemarin. Iya. Karena Nabi kecilnya dijaga. Bahkan ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi itu pernah suatu saat masih muda, ada yang kawinan zaman jahiliyah. Ada yang kawinan, kemudian dalam kawinan itu pada main joget-joget sama musik-musikan. Maka pas Nabi lewat situ, deket situ, maka Allah jadikan kuping Nabi tidak mendengar. Allah. Jadi ketika Nabi lewat dijaga. Maksum. Jadi walaupun Nabi muda, Nabi itu dijaga untuk melakukan satu maksiat, walaupun belum ada keputusan SK untuk mendakwahkan agama Islam. Tapi ketika itu Nabi umur 20 tahun itu dagang. Jadi kalau kita yang umur 20 tahun belajar boleh, tapi sambil dagang, ngikutin sunnah Nabi. Nabi 20 tahunan bawa dagangan majikannya yang pertama adalah Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah perempuan terkaya di Mekah, perempuan tercantik, tapi jendis. Apa itu? Jendis apa tuh? Janda gadis. Janda gadis dah. Janda. Cantik dan kaya raya, orang pada demen. Tapi sayangnya Siti Khadijah demennya sama Nabi Muhammad. Cuma ketika dagang, Nabi berdagang sampai untungnya gede, maka untungnya dagang Nabi beli 100 onta buat melamar Siti Khadijah. Allah, 100 onta, Mak. 100 onta, Mak. Atu onta kan kalau nggak salah 25 juta. Jangan onta sekarang. Oh, hitungnya gimana? Onta itu kendaraan terbaik zaman Nabi. Benar. Kendaraan paling mewah zaman Nabi onta. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang kendaraan terbaik zaman sekarang apa? Lamborghini kali. Nah itu dah, berapa duit Lamborghini? Masya Allah. Berapa ya? 20 M dah. Kemarin saya mau beli, cuma kurang, akhirnya gak jadi. Kurang lebih 25 M. 25 M, Masya Allah. Ustaz waktu mau beli kurang apa itu? Kurang banyak. Kira kurang ajar. Mimpi aja begitu kira-kira. Oh jadi 25 M kan? Itu satu Kali 100 dah. kali 100 banyak M. Banyak M berarti. Begitu istimewa. Berarti gini, Nabi dagang, keuntungan dagang ingin memuliakan wanita. Jadi Masya Nabi ngelamar Siti Khadijah dengan 100 onta. Allah. Tat bicara lamar nih Tat, bolehlah kita agak-agak dikit Tat nih karena kayak mau lamaran ini ya. Amin. Majikan maksudnya Ya. orang Arab. Katanya Matat, katanya kan ada dalil sepaling solehahnya wanita adalah dia yang merendahkan maharnya, begitu. Terus ada dalil juga sepaling solehnya lelaki adalah dia yang meninggikan maharnya. Kontradiksi nih Tat, bagaimana nih tengah-tengahnya? Apakah udah apa Neng, segera aja Neng? Solehah Neng, kata Nabi solehah. Si Nengnya kebangetan pinter, ya emang abang doang bisa ngedalil. Kata Nabi juga, sepaling solehnya laki tinggiin maharnya. Lu kalau susah jangan pakai alasan berdalil. Ini bingung nih Tat. Ini banyak jomblo. Jawabannya itu dia jawabannya. Apa kagak nikah-nikah sampai sekarang? Oh iya, ngumpulin kali. Lagi ngumpulin. Ya, terus Tat. Itu gimana tuh Tat? Jadi hukum mahar itu, makanya kan kalau kita ngambil hukum langsung sama Nabi, kira-kira kita belanja satu Indomie di distributor. Kira-kira kalau kita beli Indomie di distributor, pabrik mau nggak tuh? Bang beli Indomie bang, berapa bungkus? 1 bungkus, dikasih nggak distributor? Oh kagak. Makanya kalau kita belanja di distributor, maka kita nggak mampu karena belanjaan kita
Makanya ada ulama yang ngambil istinbat, maka jadilah satu hukum. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, mahar itu disestandaritaskan tergantung tempatnya. Misalnya di kampung ini Sesuai pasaran. Kampungnya. Kalau di kampung ini 20 juta, udah jangan lebih, jangan kurang 20 juta. Begitu. Supaya apa? Supaya menjaga fitnah. Benar. Dan juga orang yang datang, oh dari awal 20 juta, berarti 20 juta, terus yang kaya harus 20 juta. Jangan pakai lebih, nanti kesian yang susah modal kayak modal ente dah. Iya. Iya, tuh jadi Bu kalau punya anak perawan jangan naikin pasaran. Ikuti pasaran yang ada. Ini pasaran udah 20 gram, besok dinikahin dibawain 50 gram. Kita yang susah nih puyeng. Nyamain yang puyeng kita. Sebenarnya bukannya susah Bang Sahrul. Gimana tuh? Emang belum punya duitnya. Oh iya juga sih. Cuman itu kan tadi katanya kudu ikutin pasaran ya. Pasarannya pasaran kampung. Jadi kalau kampung itu memang awalnya memang 20 gram udah 20 gram. Kalau memang Pondok Indah kan pasarannya bukan 20 gram. Saya cuma Lamborghini 4 itu. Iya. Jadi ngikutin ukuran kampung dah sendiri gitu. Jadi memang di usia 20 sampai 30 tahun bahkan sampai semasa hidupnya itu Rasul tuh sibuk berdagang ya Ustaz ya. Dengan berdagang. Cuman ini mungkin jadi sebuah pertanyaan juga Tadi kalau kata Ustadz berdagang bisa menghasilkan nilai sunnah di diri kita. Mau dong kita orang dapat nilai sunnah. Cuman masalahnya kita nggak dagang. Kita kerja, kita jadi babu. Apakah itu bisa menghasilkan nilai sunnah? Gimana nih cara menyikapinya? Secara kan zaman Nabi belum istilahnya apa ya, belum ada belum ada PNS. Itu belum ada pabrik-pabrik gimana gitu kan, semuanya masih mayoritas berdagang. Bagaimana bisakah kita mengambil pahala sunnah sedangkan kita itu menjadi seorang babu? Sebenarnya begini, dagang itu solusi pilihan. Kalau memang pilihannya dagang itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak didagang, maka cari bagaimana kita bisa dagang ngikutin sunnah Nabi. Ikutin sunnah Nabi, maka niatnya aja. Gue mau kerja sama orang tapi niatnya buat nafkahin anak biar pada sekolah, nafkahin bini biar soleha. Artinya kondisi dulu dengan kondisi sekarang berbeda. Makanya hukum fikih itu selalu berpindah atau berubah sesuai dengan hukuman zaman. Al-hukmu yaduru ala illati. Hukum itu menyesuaikan kondisi zaman. Ya memang kalau dulu dagang, kalau sekarang dagang semua siapa yang beli Bang? Nah itu maksudnya. Jadi berarti sekalipun kita kerja kantoran, kalau niat kita untuk nafkahin keluarga, nafkahin anak, nafkahin istri, itu tetap mendapatkan nilai sunnah kan? Nilai sunnah. Allah. Jadi pegangannya satu. Kalau orang mau dagang, kerja apapun, profesi apapun, satu aja. Kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dimanapun kalian berada, takwa. Artinya mau dagang bawa takwa. Mau jadi PNS bawa takwa. Takut sama Allah itu bawa sunnah namanya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya. Kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah. Kejawab banget. Atu lagi nih atu lagi pertanyaannya Ustaz, fenomena hijrah nih lagi ngetren zaman sekarang. Hijrah. Tanya tuh ibu tahu gak hijrah? Tahu hijrah, tahu ya. Taunya hijrah cinta doang. Hijrah tuh yang dulunya begajulan, tahu-tahu tobat, tiba-tiba langsung jadi ustadz gitu. Banyak tuh artis-artis tuh pada hijrah, tahu-tahu jadi ustadz gitu. Cuman bukan masalah itunya fenomena hijrah. Banyak sekali orang yang hijrah, akan tetapi dia memiliki sebuah pemahaman bahwa tidak wajib bermazhab, langsung merujuk kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita tahu Indonesia kan ini makin mazhab Syafi'i. Tadi kata Ustadz udah nyindir kalau mazhab Syafi'i begini. Memangnya keharusan bermazhab itu memang seperti apa, Ustaz? Dan mungkin kita yang awam masih belum paham apa sih artinya mazhab. Betul. Boleh disinggung sedikit. Jadi mazhab gini. Ibu kan ibadah, ada sholat, ada haji, ada puasa, ada zakat dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Betul. Sedangkan ibadah itu satu perintah yang sumbernya perintah itu dari Quran dan Sunnah. Artinya dari Quran dan hadis. Maka kenapa keberadaan mazhab itu, apa fungsinya? Kita lihat fungsi keberadaan mazhab itu. Sebenarnya awalnya ulama-ulama dahulu itu membuat mazhab
untuk mempermudah. Mempermudah. Karena kalau kita langsung kita pengen ibadah sesuai dengan ibadahnya Nabi, kita melihat Nabi kagak, Enggak. hidup zaman Nabi kagak, masanya jauh. Bagaimana kita pengen nyontoin langsung Nabi? Kan nggak mungkin. Maka untuk mempermudah cara ibadah, maka ulama-ulama itu maka mempermudah dengan bermazhab. Mazhab itu artinya metode, manhaj di dalam ibadah. Misalkan kita disuruh sholat sama Nabi. Ya. Nah cuma kan Nabi kan cuma suruh shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Cuma kan kita nggak tahu takbirnya gimana, kemudian pakaiannya gimana, sujudnya gimana, rukunya tangannya gimana, badannya lempeng apa kagak, kemudian ketika sholat pakai kunut apa kagak. Maka disitulah yang menjadi berat kalau kita langsung ngambil ke Nabi. Makanya ada mazhab 4. Kenapa sih cuma 4? Kagak ada mazhab Abu Bakar, kagak ada mazhab Sayyidina Umar, kagak ada mazhab Sayyidina Utsman bin Affan, sampai mazhab Sayyidina Ali. Artinya mazhab itu kenapa yang digunakan cuma 4, tidak yang lain yang lebih dekat dengan Rasulullah? Jawabannya begini. Sayyidina Umar itu yang banyak meriwayatkan hadis dan banyak memberikan ilmu pada sahabat dan para tabi'in. Sayyidina Abu Bakar juga sama, dia menyampaikan ilmu dari Rasulullah. Cuma para sahabat ini yang 4 tidak bisa mempertahankan muridnya yang terus-menerus bersambung ilmunya. Misalkan kita belajar, abang belajar sama saya, abang belajar sama saya, kemudian abang mati, abang duluan yang mati, saya masih hidup. Masa begitu? Ya terus. Atau gantian dah, iya. kita mati berdua. Abang ngaji sama saya. Kemudian Bang Sahrul mati, saya mati. Bang Sahrul nggak punya murid. Akhirnya ilmunya kagak sampai ke muridnya, stuck berhenti sampai situ. Maka hampir rata-rata sahabat ilmunya stuck sampai di sini. Kenapa 4 mazhab dipertahankan? Karena kalau kita berbicara Imam Syafi'i, dia punya murid, ntar muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi. Jadi ilmunya bersambung. Si murid bersambung sampai sekarang muridnya bersambung. Makanya 4 mazhab itu ijma ulama mengakui, yang diakui mazhab 4. Karena dari secara ilmiah, secara keilmuan patut untuk dijadikan sandaran hukum karena orang-orangnya terus bersambung sampai Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi 4 mazhab ini sebenarnya itu mempermudah. Makanya Imam Syafi'i itu tergantung tinggalnya di Mesir. Ada mazhab Syafi'i jadid, ada qadim. Waktu qadim itu ketika Imam Syafi'i ada di Irak. Kemudian ketika pindah ke Mesir berbeda hukum menjadi jadid. Karena di Mesir banyak air, kemudian Imam Malik di negeri Timur Tengah jarang air, maka cara berwudunya berbeda. Makanya saya bilang kalau fikih itu hukum yang dibuat itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing. Oh kalau misalkan Imam Malik pantas dia wudunya nggak boleh boros, makruh. Kalau Imam Syafi'i nggak masalah karena tinggalnya di tempat yang banyak air. Makanya mazhab Syafi'i itu cocok sama kita. Lingkungannya, kondisinya, tempatnya cocok. Makanya banyak kita bermadzhab Syafi'i. Jadi mazhab itu mempermudah kita ibadah, dan yang kedua supaya ibadah kita ada yang mempertanggungjawabkan. Kita sholat, kita puasa, kalau kita kagak ngikutin guru, siapa yang mau tanggung jawab ilmu kita? Kalau kita ngikutin mazhab, maka yang tanggung jawab Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak. Dia bisa mengambil istinbat dari Quran, dia bisa mengambil istinbat dari hadis, sehingga menjadi hukum yang sudah matang, masakan yang sudah siap disantap makanannya. Kalau belum bisa mujtahid mutlak, tidak boleh mengambil hukum Quran langsung. Jadi mazhab itu mempermudah sebenarnya, Bang. Mempermudah biar kita ibadahnya benar, biar fikihnya juga bagus. Makanya kita disuruh bermazhab. Memang nggak wajib, tapi ujung-ujungnya ibadah kita pasti melewati 4 mazhab. Siapapun orang yang ibadah tetap melewati 4 mazhab ini. Jadi mempermudah dari ya. Mempermudah.
Kalau ada tamu datang kagak disalamin. Ahlan wa sahlan, marhaban, guru saya Ustaz Wahidin. Mohon maaf guru, saya lagi di atas ini, pengen turun aja hawanya saya. Bentar salam dulu guru, pas nih pertanyaan terakhir ini talk show. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi guru kita sudah menyampaikan mungkin ya waktunya udah mepet ini guru ya. Dari pesan-pesan terakhir dah. Pesan-pesan terakhir nih dari guru. Bukan main mati pesan-pesan. Pesan terakhir buat kita nih, nasihat khususnya anak muda, emak-emak juga nggak apa-apa, silahkan guru. Jadi pesan terakhir saya begini Pak. Gimana? Kita maulid di mana-mana. Ibu maulid, entar sekarang maulid sini, besok maulid di sono. Di mana-mana kita maulid. Artinya begini, saya cuma pesan satu, supaya kita ngambil manfaat dari tempat maulid. Maulid itu kayak botol. Ya. Botol itu kalau kita isi air segini harganya berapa Bang? 3.000 dah. 3.000. Airnya kita keluarin ganti sirup berapa Bang? Oh naik goceng. Goceng. Kalau kita ganti madu jadi berapa Bang? 25.000. Nah, berarti kan ini kemasan, maulid itu kemasan, tergantung isinya. Jangan sampai maulid yang kemasannya bagus diisi dengan air putih sehingga harganya murah. Maksud saya, banyak orang maulid sifat Nabi dan akhlak Nabi adanya di tempat maulid tuh. Yang ingin saya sampaikan, maulid yang kita adakan bawa akhlak Nabi, bawa sifat Nabi sampai di dalam rumah. Jadi maulid tersukses itu orang yang mengikuti dan menghadiri maulid dan membawa sifat dan akhlak Nabi ke dalam rumah, bahkan ke dalam kamar, bahkan ke dalam kamar mandi untuk mengikuti ajaran dan akhlak Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai maulid ini dijadikan alat untuk kita cuma sekedar kumpul, tapi kita tidak mengisi kemasan ini dengan isi yang terbaik. Isi yang terbaik dalam maulid adalah Nabi dijadikan tauladan, maka kita harus bisa mentauladani Nabi, bawa sifat Nabi ke dalam rumah, bawa akhlak Nabi ke dalam rumah. Maka ini maulid tersukses tidak dilihat dari jumlah orangnya. Benar. Maulid tersukses tidak dilihat dari makanannya. Benar. Maulid tersukses tidak dilihat dari penceramahnya, tapi maulid tersukses sampai rumah kita bawa sifat dan akhlak Nabi. Setuju apa enggak? Setuju. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu aja Bang pesan saya Bang. Terima kasih guru kita yang tercinta. Semoga apa yang guru sampaikan bermanfaat buat diri kita, berpengaruh terhadap keimanan dan ketakwaan kita, khususnya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara talk show atau ceramah ini terdapat kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Saya dan guru pamit mohon maaf dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.